Pemirsa, 16 partai politik nasional menjadi peserta pemilu 2019. Adu kuat mesin partai akan terjadi untuk merebut tiket kursi panas. Partai mana yang paling pantas untuk memuncaki tangga teratas? Figur atau program yang jadi senjata pamungkas? Inilah Partai Bicara episode perdana, jualan figur atau program. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Jadi saya sih lebih lihat programnya. Ideologi dari partai politiknya. Tokohnya. Tingginya peran seorang tokoh dalam membangun elektabilitas partai terekam dalam survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei. PDI Perjuangan dan Partai Gerindra mendapatkan elektabilitas tinggi karena tidak lepas dari sosok Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Memang kekuatan tokoh itu jelas ya. Artinya saya tidak bisa pungkiri bahwa Pak Jokowi itu adalah seorang tokoh. Ya kan, artinya yang memang sudah membuktikan hasil kerjanya selama katakan 4 tahun ini. Figur menjadi penting ketika Pak Prabowo Subianto memiliki andil mendirikan Partai Gerindra dan mewarnai pikiran-pikiran besar Pak Prabowo Subianto. Seakan-akan partai itu tergantung kepada seseorang aja. Padahal kan partai itu harus tergantung kepada anggota dan kader-kadernya, tidak kepada tokoh saja. Tokoh boleh kalau bisa, gitu. Tapi itu tidak sehat kalau itu diteruskan terus-menerus, karena nggak mungkin tokoh ini bisa ada selama-lamanya, nggak mungkin. Ketokohan dan ideologi partai menjadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Masing-masing memiliki peran untuk meningkatkan nilai jual partai politik yang akan dipilih oleh masyarakat nantinya. Meski begitu, hal ini juga dianggap sebagai kekurangan dari sistem pemilihan di Indonesia. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan, sama pentingnya antara kekuatan personal atau program. Tetapi memang kalau pemilih rasional, kalau pemilih psikologis dia ngelihat dari sisi personality. Ya, figur santun, figur muda, figur yang tegas dan sebagainya. Itu juga penting, pemilih psikologis. Pemilih sosiologis juga karena basis kedaerahan dan lain sebagainya juga penting. Jadi tergantung segmentasinya. Tokoh saja tanpa program juga tentu sulit. Ya sulit karena banyak tokoh, tapi kalau program nggak ada, yang dibutuhkan dari partai politik itu justru bagaimana programnya itu diimplementasikan. Gitu ya. Nah, karenanya program saja tanpa tokoh juga susah dipercaya karena ini politik. Ya dia perlu legitimasi dari publik, ya, dari masyarakat. Untuk membahasnya, pemirsa, telah hadir 8 politisi di studio. Dari sisi sebelah kanan, Sekjen Partai Nasdem, Joni G. Plate. Selamat malam. Selamat malam, Joni. Wasekjen PDI Perjuangan Ahmad Basara. Selamat malam. Selamat malam. Sekjen PKB Abdul Qadir Karding. Assalamualaikum. Wasekjen P3 Ahmad Baidowi. Assalamualaikum. Di sisi sebelah kiri saya, Sekjen PAN Edi Suparno. Selamat malam. Wasekjen Demokrat Didi Irawadi. Selamat malam. Direktur Pencapresan PKS Suhud Alidudin. Dan Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, Bapak-Bapak. Terima kasih sudah hadir di Partai Bicara. Pemirsa, saya juga mengajak partisipasi Anda untuk berkomentar atau memberikan pertanyaan kepada narasumber terkait dengan topik pada malam hari ini. Caranya adalah dengan mengunduh aplikasi Metro Extend yang dapat Anda unduh di App Store atau di Play Store. Kita langsung mulai saja. Partai Bicara episode perdana, jualan program atau figur. Saya mulai dulu dari Bang Joni. Bang Joni, apa jualan andalan Partai Nasdem supaya partai ini dipilih oleh rakyat di 2019? Ya sudah pasti Silvi, Partai Nasdem ini lahir sebagai partai dengan gagasan. Ya dia hadir sini gagasan untuk menghidupkan kembali dan mengkinikan kembali cita-cita kemerdekaan dan tujuan bernegara. Ya, karenanya itu di dalam pemilu pasti ya. Kekuatan Partai Nasdem adalah konsistensi akan gagasan-gagasan perubahan untuk jadi program Indonesia. Program, padahal kan ada figur Surya Paloh yang sentral di Nasdem. Tetapi kami juga tahu ini adalah pemilihan oleh rakyat. Maka ada dua jenis figur yang perlu. Yang satu ketokohan pimpinannya yang harus bisa mewarnai dan menjadi referensi
konsistensi dan komitmen implementasi program. Dan yang kedua, pemilihan itu sendiri harus ada figur-figur politik. Ya, jadi maksudnya figur atau program atau dua-duanya? Untuk caleg-caleg yang menjadi figur di wilayah pemilihan. Jadi untuk Nasdem jualannya dua-duanya? Yang pertama pasti gagasan nggak mungkin menjadi nomor 2. Untuk kami gagasan adalah nomor 1. Gagasan gerakan perubahan adalah nomor 1 dan konsistensi dengan itu. Tetapi untuk merebut kekuasaan kami mempunyai figur-figur daerah pemilihan yang mempunyai gagasan-gagasan dan gerakan perubahan yang sama sebagai ideologi. Tidak bisa pilih salah satu, dua-duanya penting ya? Penting. Bang Joni, kalau Bang Riza bagaimana figur atau program yang jadi jualan? Ya kalau dalam pileg tentu figur dan gagasan ide tidak bisa dipisahkan, itu akan menyatu. Karena masyarakat ketika memilih, dia akan melihat siapa figurnya dan apa programnya. Dan Partai Gerindra bersyukur punya figur Ketua Umum Bapak Prabowo yang juga pada hari ini insya Allah akan menjadi capres yang diputuskan nanti tanggal 21 besok. Artinya jualan utama Gerindra adalah figur dari Pak Prabowo? Bukan, tadi saya katakan figur dan program. Itu kan, jadi kami bersyukur punya figur dari partai ini kebetulan jadi capres. Itu akan memberikan energi positif bagi partai. Dan yang kedua, tentu program menjadi penting. Karena tanpa program, kita tidak bisa janji-janji kosong pada masyarakat. Masyarakat sudah sangat cerdas, teliti, dan cermat. Program kami diantaranya partai adalah memastikan, menguatkan Undang-Undang 45, NKRI, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Juga yang paling penting adalah keberpihakan pada masyarakat, terutama pasal 33 Undang-Undang 45 tentang ekonomi kerakyatan. Oke, kalau Mas Bas bagaimana Mas Bas? Ya. Jualannya PDI Perjuangan, sosok Jokowi kah? PDI Perjuangan itu memiliki doktrin bahwa kami memiliki perjuangan ideologi yang kita jabarkan dalam satu platform perjuangan. Penjabaran ideologi dalam satu platform perjuangan butuh kader yang akan mengimplementasikan penjabaran daripada ideologi itu menjadi praksis kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi dengan demikian, antara figur dan program, dia ibarat dua sisi mata uang yang saling keterkaitan. Sehingga oleh karena itu, negara memberikan anggaran yang sangat besar bagi partai politik untuk melakukan kaderisasi. Tapi selama ini PDI Perjuangan Mas Bas dikenal sebagai partai figur. Tidak bisa terpisahkan dari Tidak bisa dipisahkan. Bu Mega adalah figur ketua umum partai yang dari dalam dirinya sebagai gua garba melahirkan kader-kader pemimpin bangsa. Pak Jokowi lahir dari rahim PDI Perjuangan yang dipimpin oleh Bu Mega. Pak Ganjar, Bu Risma, dan banyak tokoh-tokoh muda yang lahir dari rahim itu. Dan semua proses lahirnya pemimpin-pemimpin bangsa dari gua garba kepemimpinan Bu Mega itu karena proses kaderisasi yang berjalan. Menarik, nanti kita akan bicara soal kaderisasi lebih lanjut ya. Saya ingin tanya ke PKS, karena selama ini PKS dikenal sebagai partai kader. Ini jualan partai untuk keadilan sejahtera? PKS merupakan partai kader sehingga figur itu penting tetapi bukan yang utama bagi kami. Di PKS itu keanggotaan berjenjang sehingga apabila ada yang ingin masuk ke PKS harus di-adjust, jadi disesuaikan dulu. Artinya tidak gampang dari luar itu masuk ke PKS. Itu yang pertama. Artinya partai kader yang memang kita lebih percaya kepada produk yang dibuat oleh mesin partai, oleh sistem yang kami punya. Sehingga kita tentu saja mengedepankan program di mana PKS bercita-cita mendorong Indonesia menjadi masyarakat madani, aman, dan sejahtera. Ya. Kira-kira itu yang menjadi fokus PKS, dan sekali lagi tidak ada tokoh yang bisa masuk ke PKS itu secara begitu saja, tidak ada lompat pagar lah istilahnya. Dan tidak mungkin juga orang PKS itu keluar kecuali hanya beberapa orang saja. Jadi tidak kutu loncat lah ya. Dan tidak sembarangan orang yang bisa masuk ke PKS karena menghargai proses kaderisasi. Oke. Ini dari tadi semuanya tidak terang-terangan menjawab satu di antaranya, tapi selalu saja yang ditanya program katanya, mengandalkan program. PKB juga demikian? Ya, saya kira begini. PKB ini partai yang lahir dari reformasi. Oleh karena itu, tujuan sebuah partai didirikan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kemaslahatan umat. Atau bahasa kerennya kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu